Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saiful Uthaman akan mempresentasikan hasil survei kami, yaitu di perumahan Kasiba Alfabert. Yang pertama-tama di sini ada kata pengantar. Di sini ada daftar isi. Langsung saya masuk ke bab 1 di pendahuluan. Perumahan dan permukiman ini merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan wilayah dan tata kota. Kajian terhadap kondisi perumahan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana lingkungan tempat tinggal tersebut telah memenuhi aspek fisik maupun non-fisik yang ideal bagi penghuninya. Laporan ini disusun berdasarkan hasil survei lapangan, yaitu kami kemarin survei pada hari Jumat minggu lalu tanggal 17 kalau tidak salah, 12 atau 18. Lapangan yang dilakukan pada kawasan perumahan Kasiba Alfabert. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi aktual di lapangan serta membandingkan dengan kondisi ideal yang seharusnya ada dalam suatu kawasan perumahan yang layak huni. Bab 2, gambaran umum lokasi. Perumahan Alfabert merupakan kawasan hunian yang mulai dihuni sejak tahun 2022. Jumlah unit rumah mencapai sekitar 85 unit dengan tipe utama 36 dan 45. Jadi kemarin juga kami survei itu rata-rata rumah di mana di Alfabert ini rata-rata di 36 dan 45 karena penghasilan menengah. Lokasi perumahan berada di daerah dataran sedang dengan lingkungan sekitar berupa sawah dan area terbuka hijau. Kondisi ini menjadikan kawasan perumahan memiliki potensi pengembangan yang baik di ke depan. Bab 3, hasil identifikasi kondisi dan permasalahan aspek fisik infrastruktur. Kondisi jalan lingkungan sebagian besar masih berupa paving atau paving block, dan sebagian jalan masih berlubang. Jadi di bagian perumahan itu udah paving block, tapi jalan menuju ke perumahan tersebut itu masih cor dan masih banyak lubang, dan ada pun yang masih tanah, jalannya masih ya gitulah. Sampai mana tadi? Jalan masih berlubang, namun beberapa ruas mengalami keretakan kecil. Penerangan jalan umum yang cukup baik, meskipun masih diperlukan tambahan di area belakang perumahan. B. Aspek fisik drainase. Sistem drainase dua sisi jalan berfungsi cukup baik, meski aliran masih terganggu saat hujan deras. Jadi yang kami survei kemarin itu dari hasil wawancara kami itu masih kalau misalnya hujan deras itu kayak masih adalah wilayah-wilayah yang masih tersumbat atau banjir, tapi banjir tidak terlalu parah. Hujan deras belum tersedia sistem pengolahan limbah cair sehingga air bekas rumah tangga dialirkan langsung ke drainase. C. Aspek fisik sanitasi dan pengelolaan limbah. Sebagian besar rumah telah memiliki septic tank pribadi, namun belum tersedia tempat penampungan sementara atau TPS resmi, sehingga warga masih membuang sampah secara mandiri. D. Aspek fisik tata ruang fasilitas sosial seperti masjid dan taman masih dalam tahap perencanaan. Diperlukan pengembangan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga dan area bermain anak. Aspek fisik kualitas dan mutu bangunan. Kualitas bangunan tergolong baik dengan struktur
beton bertulang, namun beberapa rumah mengalami retak rambut pada dinding akibat pemadatan tanah yang belum sempurna. Aspek non fisik atau dinamika sosial aspek non fisik, dinamika sosial dan keamanan. Interaksi antar warga cukup aktif melalui kegiatan gotong royong, namun sistem keamanan seperti pos, ronda, dan CCTV belum tersedia. Jadi yang kami survei kemarin itu seperti CCTV dan pos ronda atau security itu belum ada di perumahan tersebut. Dan G, aspek non fisik, ekonomi dan ketersediaan dana. Sumber ekonomi warga beragam, mulai pekerja kantoran hingga wira swasta kecil. Lurahan kebersihan dan keamanan masih dilakukan secara swadaya dan belum terorganisir secara resmi. Oke, sampai situ dulu. Jadi yang saya dapat dari dari hasil survei kemarin itu, perumahan tersebut masih fasilitasnya masih tergolong kurang karena belum terdapat taman, TK, apalagi ya, pokoknya masih perumahan menengah, jadi masih tergolong belum cukup lah fasilitasnya. Dan juga dari sampahnya masih mandiri, belum ada tempat sampah. Jadi sampai situ dulu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.